Kalau ke depan memang kita akan selalu merencanakan riset-riset terkait dengan bidang ini, ya, mitigasi bencana secara fisik ini. Buktinya sekarang kita masih akan melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir lagi dalam podcast Unan Inspiratif, Unan Official pada siang hari ini dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Engineer Randy Tamrin yang baru saja melaksanakan pengukuhan, ya Prof, pada tanggal 30 Januari tahun 2023 yang lalu dengan judul orasinya mempertahankan kinerja berkelanjutan struktur beton bertulang dengan advance material, di mana Profesor Dr. Engineer Randy Tamrin sehari-hari bekerja di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sangat menarik ini sebetulnya kajian yang dikaji oleh Prof. Randy ini berkaitan dengan struktur beton bertulang. Betul. Dan dimana kita hari-hari ini kita disibukkan ya atau dengan berita-berita gempa gitu kan ya. Betul. Tidak hanya di Indonesia tapi juga gempa besar ya kemarin di Turki kan ya. Ya. Sebelumnya kita di Tasikmalaya gitu kan ya, di Jawa Barat, dan juga ini banyak. Dan gempa itu juga kan sebetulnya enggak, yang banyak meninggal itu bukan karena gempanya gitu Prof ya, tapi karena bangunan-bangunan ya yang tidak tahan gempa gitu kan ya. Tentu saja ini suatu kajian yang sangat menarik apa yang Prof kaji ini. Tapi sebelum ini, Prof, sebelum kita bercerita tentang struktur beton bertulang ini dengan sedikit cerita tentang latar belakang Prof, mungkin ya pengalaman pribadinya, cerita perjalanan akademiknya juga, di mana S2, S3 dan kajian-kajian yang dan juga mungkin ada pengalaman yang menarik juga, Prof. Oke, terima kasih Pak Muzir. Jadi saya memulai pendidikan di bidang teknik sipil ini pada tahun 1987 di Universitas Andalas. Jadi saat itu Fakultas Teknik Universitas Andalas ini namanya baru program studi ya di IPA ya. Nah, jadi saya angkatan ketiga. Nah, dan kemudian saat itu kita masih melaksanakan tugas akhirnya ke Bandung. Masih di Bandung. Jadi pembimbing saya itu dosen dari ITB. Kebetulan beliau juga saat itu sebagai ketua jurusan di Teknik Sipil ITB. Dan saya selesai tahun 1994. Kemudian 1996 saya melanjutkan studi S2 ke ITB, Institut Teknologi Bandung, di bidang struktur. Nah, kemudian tahun 1999 saya selesai, dan tahun 2002 saya melanjutkan studi S3 saya ke Toyohashi University of Technology di Jepang ya? Di Jepang, dan selesai tahun 2006. Nah, jadi memang perjalanan pendidikan ini memang sangat membina saya ya, atau menempa saya untuk menjadi seorang akademisi yang
sekarang ini boleh dibilang saya seorang apa namanya yang eksperimentalis lah. Iya. Jadi bekerja secara atau studi saya itu lebih banyak studi eksperimental di laboratorium. Ya. Jadi S2 saya itu sebetulnya bukan eksperimental, tapi studi analitik. Jadi saya membuat program komputer, software gitu ya, untuk analisis beton bertulang ini. Kemudian saat S3 saya juga membuat program sebetulnya, dan membuat program juga, dan dikombinasikan dengan studi eksperimental. Lalu program itulah yang sekarang menjadi cikal bakal software yang saya sudah buat itu dan sudah mendapat hak cipta juga. Dan itu juga banyak membantu pekerjaan kita di sini, di studi eksperimental di laboratorium, dan juga banyak membantu mahasiswa lah ya untuk melaksanakan studinya di jurusan teknik sipil, terutama di kelompok keahlian struktur ini itu, ya. Dan untuk eksperimental khususnya ya, jadi saya tuh mulai fokus yang lebih banyak di bidang eksperimental ini adalah mulai saat S3. Nah, jadi di situ saya mulai sangat tertarik dengan bidang eksperimental ini, walaupun sebetulnya eksperimental ini sangat memakan banyak biaya. Iya, percobaannya butuh material, butuh apa? Kita membuat benda uji itu tuh sudah biaya itu. Ya. Belum lagi untuk pengadaan alat-alat. Ya, alat-alat untuk melakukan eksperimental itu luar biasa juga cost atau dana yang kita keluarkan itu. Nah, jadi kalau di Jepang kan mereka memang luar biasa dana riset mereka. Jadi setelah pulang dari Jepang itu saya melihat di universitas kita belum terlalu lengkap ininya. Saya masih ingin melanjutkan riset saya. Jadi saya pergi ke Malaysia. Jadi di sana skemnya mengajar, padahal tapi saya sebenarnya ingin postdoktoral gitu. Jadi skem di sini saya pergi postdoktoral, tapi di sana juga saya mengajar. Jadi di sana saya menjadi kepala lab beberapa tahun itu. Nah, disitulah saya ya sangat banyak bekerja dengan laboratorium struktur ini. Labnya di sana sudah lengkap, jadi saya juga menghasilkan publikasi di sana, melakukan riset dengan kawan-kawan di sana, dan saya sangat ingin itu membawa ilmu saya itu ke kampus kita. Nah, jadi setelah pulang saya mengembangkan laboratorium kita sehingga kita bisa melaksanakan riset sendiri. Nah, jadi kita ya, kalau saya memang sangat bangga lah, terasa sangat bangga karena kita bisa menghasilkan riset dari hasil karya kita sendiri. Jadi produk baru umum sendiri gitu. Jadi software misalnya yang digunakan software produk kita, hasil eksperimentalnya juga kita kerjakan di laboratorium kita sendiri. Nah, jadi itu seperti apa? Kalau ibarat pustakaan itu adalah jantung universitas, laboratorium itu ya seperti yang dapurnya gitu. Jadi tempat mengeluarkan produk-produk risetnya ya itu di laboratorium itu. Jadi itu harus ada gitu ya. Jadi harus ada. Dan memang kalau tidak, bagaimana dosen akan melakukan penelitian? Nah, jadi dengan kelengkapan riset kita yang ada saat ini, alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan universitas lain. Nah, universitas lain juga sudah pernah melakukan riset di tempat kita menggunakan fasilitas laboratorium kita. Jadi nanti kita di akhir nanti kita bicara lab kita ini, fasilitas yang kita miliki. Kita ini sebelumnya kita bercerita tentang ilmu yang Prof dalam ini, ini kan berkaitan dengan dengan struktur beton itu kan ya. Betul. Ini kenapa nih sebetulnya struktur beton ini Prof? Apa yang jadi masalah? Tentu yang jadi masalah itu kan biasanya kerusakan atau apa gitu kan ya. Nah, jadi
apa nih yang penyebabnya atau apa yang menjadi kajian-kajiannya hari ini ya Pak berkaitan dengan struktur dan kerusakan-kerusakan yang terjadi itu tuh. Iya. Nah, jadi untuk membangun struktur beton bertulang gitu ya, tentu perlu adanya suatu perencanaan. Nah, pada proses perencanaan ini kita itu melakukan perhitungan-perhitungan agar beban yang akan terjadi pada struktur yang kita rencanakan ini tidak melebihi kapasitas materialnya untuk memikul beban. Nah, itu konsepnya. Konsep dasarnya ya. Konsep dasarnya. Jadi, beban yang bekerja tidak boleh melebihi kapasitas material untuk memikul beban. Nah, karena material ini, setiap material ya itu mempunyai kapasitas masing-masing dalam memikul beban. Seperti beton saja atau baja saja kalau di beton bertulang dengan baja ya. Nah, itu mereka masing-masing keduanya itu punya batasan-batasan. Nah, batasan itulah yang kita jaga agar tidak atau agar beban yang bekerja tidak sampai melebihi kapasitas itu. Ya, itu saja sesuai juga dengan ukuran-ukuran dari struktur tersebut. Itu sangat mempengaruhi juga. Nah, dalam kasus-kasus kerusakan tentu artinya misalnya rusak, misalnya struktur artinya beban yang bekerja tentu telah melebihi kapasitas dari struktur dalam memikul beban. Nah, yang kita tidak tahu adalah misalnya contoh beban gempa, kita tidak tahu beban gempa ini sebesar apa yang akan datang. Betul. Sebesar apa beban gempa ini? Rencananya sebesar apa sih? Siapa tahu misalnya contoh gempa di Turki kemarin itu yang akan datang itu sampai 7,8. Ya enggak? Ini yang nggak bisa diprediksi ya. Bisa diprediksi. Tidak ada orang yang sampai saat ini yang bisa memprediksi kekuatan gempa yang akan datang di masa depan. Jepang sendiri pun yang sudah banyak sekali data gempa yang mereka simpan gitu ya, sampai saat ini pun tidak bisa memprediksi seberapa besar gempa yang akan datang ke depannya. Untuk itu kita hanya yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Nah, itu yang disebut dengan mitigasi bencana. Ya, secara kalau di kita ini tentu mitigasi bencana secara fisik. Jadi kita mempersiapkan diri bagaimana agar struktur ini tidak mungkin akan melebihi, tapi dia tidak akan runtuh. Tidak akan runtuh sehingga menyebabkan korban jiwa. Nah, seperti itu. Jadi konsep desain dipakai dalam desain kita atau perencanaan struktur kita. Jadi struktur mungkin boleh rusak, tapi tidak boleh runtuh, ya. Jadi kalau rusak gedung mungkin itu jadi dengan gempa yang besar ya wajar. Nah, tapi kalau runtuh ya mungkin berarti kalau dia didesain dengan peraturan yang terbaru, runtuh berarti itu gempanya lebih besar lagi dari beban yang direncanakan dulu, yang pada saat perencanaan struktur itu. Nah, berarti seperti itu kejadiannya. Jadi kita betul-betul harus menghitung ini kan ya, untuk ke depan ya, untuk saat inilah dan ke depan harus ada perhitungan struktur beton ini kan ya dengan segala aspeknya sehingga ya biar itu tadi kita tidak bisa memprediksi gempa itu dan kita tidak bisa memprediksi kekuatannya juga gitu kan ya. Sehingga ya jangan runtuh lah gitu kan runtuh sehingga memang sehingga berkurang ini karena korban nyawa kan yang banyak itu kan yang meninggal itu kan karena bukan karena gempanya tapi karena keruntuhan itu. Ini kemudian ini kan berkaitan dengan kalau kekuatan itu kan berkaitan dengan tulangnya gitu kan, bukan semennya kan itu, Prof ya? Iya, bisa betonnya ada juga. Betonnya juga ya. Kemudian ini kan bagaimana nih mengetahui stres atau apanya itu aspek apa saja mungkin yang perlu diapakan dikaji atau diperhatikan untuk berkaitan dengan struktur ini, Bro? Ya, tentunya pada saat pembangunan ya kita mengadakan pengetesan terhadap material tersebut.
Jadi pada saat misalnya kita mau mengecor itu diambil sampel dari betonnya untuk dites di laboratorium berapa kekuatannya. Nah, kemudian juga baja. Jadi harus diambil sampelnya ya. Itu jadi saat orang datang membawa ready mix itu diambil sampelnya itu. Sampelnya Itu juga sampelnya ya. Itu diambil. Lalu setelah itu dites di laboratorium, kemudian bajanya juga dites tarik sesuai dengan mutu yang dipakai pada desain, pada perencanaannya. Gitu. Nah, ini yang terkait dengan orasi ilmiah saya itu, bagaimana apabila struktur ini kekuatannya tidak memenuhi persyaratan atau ternyata dia ada yang mengalami kerusakan. Nah, bagaimana kita menjaganya supaya bertahan lebih lama. Nah, itu yang saya paparkan. Misalnya, ada perlu kita melakukan proses-proses atau pekerjaan-pekerjaan perkuatan struktur. Nah, seperti itu. Retrofitting istilahnya yang istilah teknisnya. Ya, teknisnya ya, seperti itu. Jadi di engineering ini sebetulnya ada juga forensic engineering. Apa ya? Ya, jadi itu kalau di universitas di luar negeri sudah ada jurusan khusus tentang forensic engineering ini. Jadi itu pekerjaannya memeriksa struktur-struktur ini. Istilahnya kalau di manusia itu memeriksa kesehatan, gitu kan, strukturnya sehat gitu ya. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang ini atau ada kerusakan, nah itu diperkuat. Nah, seperti itu. Atau misalnya struktur ini dibangun dengan peraturan yang lama dan peraturan yang baru sudah ada, kemudian dicek struktur ini dengan peraturan yang baru, ternyata dia dianggap tidak bisa memikul beban yang akan terjadi di masa depan. Nah, struktur ini harus diperkuat. Nah, itu yang saya sampaikan pada saat orasi ilmiah saya. Iya, ini kan kalau dilihat juga di orasi ini, ini berkaitan juga dengan kajiannya tidak dengan besi itu kan ya. Iya. Nah, ini kan dengan advance material. Iya. Ini advance materialnya apa nih, Prof? Kemudian juga apa bedanya juga dengan besi ya, yang biasa kita ini apa baja gitu kan ya, besi gitu kan ya, untuk membangun itu kan berarti kan ada advance material. Nah, bedanya kemudian mungkin juga ada apa juga kelemahan dan keunggulannya nih, Prof. Iya. Nah, jadi pada masa advance material ini belum muncul gitu ya, itu orang melakukan perkuatan struktur ini dengan baja. Dengan baja juga. Jadi ditambah dengan baja di luarnya atau gimana gitu ya. Jadi banyak juga metodenya. Nah, kemudian muncullah material-material baru yang disebut sekarang ini lebih dikenal ya, fiber reinforced polymer. Nah, itu atau singkatannya FRP. Ya. Nah, dengan FRP ini kita bisa memperkuat struktur dengan metode yang lebih cepat. Itu isinya dia tidak ada wajahnya lagi. Oh, dia terbuat dari fiber. Yang diperkuat dengan polimer gitu. Jadi fiber itu dibalut dengan polimer. Nah, serat-serat fiber ini pun ada bermacam-macam gitu ya. Ada yang carbon fiber, glass fiber, ada yang aramid, kemudian ada lagi yang terakhir itu yang terbaru basalt fiber. Nah, jadi material yang baru ini sangat cepat perkembangannya dan itu sudah masuk sebenarnya ke Indonesia ya, sudah masuk ya, sudah banyak dipakai juga untuk perkuatan di struktur-struktur yang memerlukan gitu ya. Karena sudah banyak yang menjualnya di Indonesia dan mengaplikasikannya di struktur-struktur yang memang memerlukan perkuatan tersebut. Nah, satu lagi produk FRP ini perbedaannya dengan yang material konvensional seperti baja itu dia tidak mengalami karat. Dia tidak mengalami karat
karena memang tidak terbuat dari baja. Baja yang bisa reaksi dengan garam gitu Ya, kan ya. dia tidak ada unsur-unsur ironnya. Airnya. Nah, sehingga sangat populer dipakai orang sekarang untuk menghindari terjadinya kerusakan Korosif itu karat. karat Ya, itu kan ya. ya. Seperti itu. Oh, jadi itu kelebihannya itu ya Ya, tidak ya. korosif dia, dia tidak berkarat ya, karena memang tidak ada unsur besinya gitu kan ya. Dia ringan, sangat ringan. Ya. Jauh lebih ringan daripada baja. Kemudian juga untuk struktur-struktur yang memerlukan sifat-sifat anti magnetik, misalnya di tempat-tempat radar atau apa, dia tidak terbuat dari baja, dia anti magnetik. Ya, seperti itu. Itu kan apanya, Prof, keunggulannya mungkin kalau kekurangannya ada nggak di apa nih RFV atau advanced farm material yang lebih banyak digunakan ini? Ya, jadi yang banyak diselidiki orang sekarang kelemahannya terhadap salah satunya adalah api, terhadap dan strukturnya bagaimana. Nah, kemudian juga terhadap long life structure, kemudian pada strukturnya long life itu kalau dipakai bertahun-tahun bagaimana? Nah, itu sedang karena kan baru dipakai, itu kajian berapa lama ini kan masih apa kan ya? Nah, itu ada orang yang sudah melakukan itu juga. Ya, seperti itu. Itu kelemahan-kelemahan itu ada juga kelemahannya. Tapi orang sekarang mungkin terlalu banyak memikirkan hal itu. Tapi sejauh ini dan ini kan udah sangat berkembang ya dan banyak digunakan di luar negeri gitu kan ya. Banyak, ya. Kalau di struktur jembatan misalnya untuk digunakan menggantikan tulangan di jembatan kan sangat jarang terjadi kebakaran. Iya. Kalau di gedung oke lah, itu masih di area bangunan tingkat itu kan sering kalau di jembatan ya ini cuma kalau di gedung kan memang sekarang juga sudah ada yang gedung pintar istilahnya. Gedung pintar itu yang mendetek dirinya sendiri. Kalau kebakaran dia menyiram dirinya sendiri gitu. Ada apa namanya? Ada sistemnya lah yang ada kebakaran otomatis gitu ya. Dan ini udah banyak ya di advanced material RP yang seperti apa kan mungkin di Indonesia ini udah banyak digunakan ya. Ya, sudah banyak. Nah, kembali ke yang itu tadi, Prof. Kaitan kita ini ya, labor ya, Universitas Andalas ini. Sejauh mana nih kemampuan labor kita atau fasilitas-fasilitas kita ini untuk mendukung riset-riset Prof yang apa tadi yang dikatakan tadi? Jadi alhamdulillah ya kita sampai saat ini ya mungkin sudah walaupun tidak terlalu canggih-canggih betul gitu ya, tapi alhamdulillah kita sudah bisa melakukan riset yang berbasis kegempaan ini. Nah, jadi kita di laboratorium kita sekarang sedang intens untuk melaksanakan riset di bidang mitigasi bencana secara fisik ini. Dan ada beberapa mahasiswa S3 kita ya, yang S2 juga ya, yang melakukan riset di bidang ini dengan saya. Dan alhamdulillah ya kita fasilitas riset kita juga sudah pernah dipakai juga oleh universitas lain untuk melakukan riset dari peneliti mereka. Nah, jadi memang keinginan kita nih bagi semua peneliti bagaimana tadi ini dapurnya universitas ini ya, laboratoriumnya. Jadi memang harus diperhatikan gitu ya. Jadi universitas bagaimana memperhatikan kelengkapan atau fasilitas laboratorium di semua fakultas di Universitas Andalas inilah. Kalau kita saja, tapi lab lain mungkin juga memerlukan hal yang sama gitu. Nah, itu akan membuat universitas kita semakin maju. Ya, pasti itu. Iya, itu karena itu tadi riset pasti akan jalan.
masakan perlu dapurnya tadi gitu kan ya. Dapurnya itu katanya ya dengan peralatan-peralatan yang ada di labor itu, Prof ya. Dan tapi kan sejauh ini kan udah sangat menggembirakan gitu kan ya, peralatan yang kita miliki di labor sipil ini. Jadi buktinya kita sudah menghasilkan beberapa, kalau hasil masakannya gitu ya, sudah menghasilkan beberapa paper internasional. Alhamdulillah juga ya, parameternya tentu paper kita ini sampai level apa. Kalau menghasilkan publikasi aja ya mungkin oke lah, tapi disitasi orang nggak gitu ya. Nah, alhamdulillah paper yang kita publish itu juga disitasi orang ya. Artinya apa? Kalau paper kita disitasi orang, artinya kualitas data yang kita hasilkan itu dari internasional gitu ya. Jadi sudah diakui internasional, karena itu jurnal internasional juga. Nah, apalagi kalau disitasi oleh orang. Nah, apalagi kalau misalnya kita publish di Q2 yang mensitasi level Q1, nah itu kan kita ya sangat bangga sekali. Betul. Seperti itu. Dan itu tadi kata kunci itu dikerjakan di labor kita ini. Berarti kan secara apa kan udah diakui itu kan ya. Labor fasilitas yang kita miliki ini ada diakui lah secara internasional gitu kan ya. Ini kan tentu suatu hal yang sangat membanggakan bagi kita di Andalas ini. Ya, terakhir ini Prof, mungkin ya berkaitan ke depan ini kan ya. Apa harapan mungkin juga termasuk lab atau mungkin termasuk kajian-kajian yang melakukan ini. Apa harapannya ini? Kalau ke depan memang kita akan selalu merencanakan riset-riset terkait dengan bidang ini ya, mitigasi bencana secara fisik ini. Buktinya sekarang kita masih akan melakukan, baru saja kita melakukan proposal kita untuk bantuan FRP lagi, ini sudah disetujui juga. Jadi kita akan selalu mengadakan riset di bidang ini, dan tentu harapannya juga laboratorium kita itu semakin semakin lengkap universitasnya ya. Kalau bisa memang universitas membantu ya alhamdulillah sekali. Ya, itu harapan saya seperti itu. Jadi alat-alat di laboratorium itu jangan menjadi istilah orang gajah putih lah, itu menjadi benda yang tidak terpakai. Jadi saya setelah mulai melakukan riset di laboratorium itu, setelah saya berhasil melengkapi itu, saya usahakan selalu kita punya riset di sana. Terus gitu. Jadi kita tidak berhenti gitu. Kalau berhenti ya udah itu susah mulainya lagi. Dan juga kita apalagi yang mungkin kita butuhkan gitu kan ya, untuk mendukung riset depan itu kan ya. Terima kasih Prof sudah hadir di kita ini, di podcast kita ini. Dengan itu harapan kita ini kan kita akan mengekspos gitu kan kemajuan-kemajuan yang telah kita lakukan di Universitas Andalas. Dan tentu saja dengan adanya acara seperti ini tentu akan orang tahu gitu kan ekspos kita dan apa yang telah kita capai lakukan gitu ya. Sekali lagi nih, selamat Prof atas pengukuhannya. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Demikian tadi pemirsa semua, kita telah berdiskusi panjang dengan Bapak Profesor Dr. Engineer Insinyur Randy Tamrin, STMT, yang baru saja dikukuhkan guru besarnya pada tanggal 30 Januari 2023 yang baru lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih.